Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf karena hampir 1 mingguan saya belum bisa masuk di pertemuan Bahasa Indonesia, tapi saya ingin mengganti media pembelajaran karena kita kemarin sudah Zoom, kemudian kita akan berganti kepada di YouTube. Baik, kita langsung kepada materi saja tanpa membuang-buang waktu. Saya sudah memerintahkan kalian untuk mempelajari tentang atau menulis tugas tentang narasi, kemudian paragraf narasi, deskriptif, kemudian argumentasi, kemudian ekspositoris. Saya pikir hampir semua yang mengerjakan tugas saya sudah sangat baik karena lebih banyak mencontoh di artikel Google maupun di koran, dimana kalau dia narasi bentuknya adalah menjelaskan sesuatu, kalau dia deskriptif dia menarasi itu lebih kepada menceritakan sesuatu, misal once upon a time, atau mendongengkan sesuatu, atau menjelaskan uh, tentang perang kritis dan lain sebagainya. Kemudian kalau dia deskriptif dia menjelaskan tentang sesuatu atau tata letak. Nah, selanjutnya ada yang argumentasi di mana biasanya paragraf tersebut menjelaskan tentang argumen seseorang. Ya, argumen seseorang. Kemudian ekspositoris menjelaskan hanya pada satu objek saja. Kemudian ada yang menjelaskan tentang contoh misalnya di argumentatif, atas nama Henny saya membaca salah satunya di mana dia menjelaskan tentang perang kritis, bahwa perang kritis itu bukan seseorang meninggal atau dimakan tumbal bukan karena dia berbaju hijau, tetapi karena memang ombaknya yang terlalu deras. Nah, bisa jadi argumentasinya dari Sudarman misalnya berbeda, bahwa memang ketika seseorang berbaju hijau itu bisa jadi dimakan tumbal. Nah, itu argumentasi seseorang orang itu berbeda, tetapi di mana paragraf tadi menjelaskan tentang pendapat. Kemudian dari paragraf-paragraf di atas kalian bisa lihat apakah paragraf itu deduktif atau paragraf induktif. Nah, bisa lihat di sini bahwa contoh dari paragraf di sini bisa kalian baca dari awal sampai akhir, di mana paragrafnya adalah paragraf yang umum ke khusus atau deduktif, umum ke khusus atau induktif. Nah, kalau yang di selanjutnya ini lebih kepada deduktif atau ide pokoknya berada di atas. Semua paragraf tuh biasanya selalu ada ide pokoknya, di mana ide pokok tadi yang dijadikan kata kunci untuk selalu diulang-ulang dan dijadikan pembahasan di paragraf tersebut. Kemudian ini paragraf deduktif atau induktif ini bukan merupakan keduanya, karena ini merupakan satu paragraf yang memiliki satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan, karena ketika satu kalimat dihilangkan maka informasinya akan hilang. Kemudian bisa kalian lihat di sini bahwa pembagian paragraf menurut teknik pemaparannya dan semuanya sangat baik, mengerjakan tugasnya sangat epic. Jadi walaupun beberapa saya harapkan bahwa kalian bisa mengarang suatu kalimat, tetapi ketika kalimat yang ada di dalam atau paragraf yang di dalam bukan karangan kalian atau bukan hasil dari kata-kata kalian, saya pun tetap berterima kasih atas ketertarikan kalian untuk mengerjakan tugas. Kemudian materi selanjutnya adalah yang menjadi tokoh utama pada pertemuan kali ini, karena minggu lalu saya membahas sedikit tentang kutipan, rujukan, dan daftar pustaka. Kita akan membuat kutipan, membuat rujukan, dan membuat daftar pustaka. Kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat di mana seseorang pengarang atau seseorang, baik berupa tulisan dalam buku, kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, majalah koran, tujuannya untuk memperkuat argumentasi penulis. Nah, jenis kutipan tadi ada yang kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau kalian mengutip buku, mengutip pembicaraan orang lain, mengutip teori tetapi tidak menyatakan sumbernya, maka kalian dikatakan sebagai plagiat atau penjiplak. Dan ada hukumnya. Kalau di pencipta lagu, maka dia masuk dalam hukum perdata. Kemudian kalau kalian di dalam karya ilmiah atau dalam dunia pendidikan penulisan karya ilmiah,
artikel kalian tidak akan dipublikasikan atau mendapat nilai yang sangat rendah karena menjiplak. Nah, perbedaan antara kutipan langsung dan kutipan langsung, kalau yang kutipan langsung itu dia tidak boleh ada perubahan asli. Kalau nulisnya tentang, misalnya menulis tentang menyimpulkan ada perubahan hubungan kerja antara buruh pabrik dan pihak manajemen pabrik pada industri gula, maka itulah yang ditulis, tidak boleh merubah teks asli. Kemudian jika teksnya itu ada tanda titik 3, berarti tulisannya teks itu terlalu panjang. Boleh disimpulkan, lanjutkan lagi dengan kata-kata yang selanjutnya. Kemudian menggunakan sumber kutipan selingkung. Kutipan selingkung adalah menggunakan cara mengutipnya Universitas Muhammadiyah Brau. Kemudian kutipan pendek tidak lebih dari 4 baris. Kalau dia sudah lebih dari 4 baris, maka dia kutipan panjang dan bisa menggunakan tanda titik 3. Kemudian ada kutipan langsung, di sini contoh-contohnya. Kalau dia langsung, maka penulisnya berada di atas dalam kurung tahun dan halaman. Tetapi kalau dia kutipan tidak langsung, wasinonya berada di belakang, kemudian tahunnya, kemudian halamannya berada dalam satu tutup kurung, dalam satu dibuka kurung, kemudian tutup kurung, penulisnya dan tahun serta halamannya. Apa perbedaan antara kutipan dan daftar pustaka? Kalau kutipan dia hanya nama belakangnya, kalau daftar pustaka dia nama belakangnya dibalik menjadi nama depan. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini ada contoh-contoh dari kutipan hasil dari wawancara. Cara menulisnya adalah ini agak salah ya. Mungkin karena penulisan saya. Nah, jadi cara menulisnya adalah seperti ini. Jadi kalau kalian mau menulis daftar pustaka, nah ini yang benar. Kalau kalian membuat kalau kalian membuat kutipan hasil wawancara atau bicara orang lain, kalian harus memasukkan 5 spasi paragraf. Kemudian jika dia panjang lebih dari 4 baris, kalian bisa menghilangkan tanda titik 3, menggunakan titik 3 dan menghilangkannya. Kemudian misalnya, ini terlalu panjang nih, gunakan aja titik 3. Berarti si penulis sudah tahu, si penguji sudah tahu bahwa kalian menghilangkan kutipan tersebut. Kalian hanya mengambil intinya saja, bahwa kalian mengambil kata-kata tuk lama setelah diangkat muncul masalah. Terus kok bingung ya kan, kata dia, kuasa BUD tidak kita pada awalnya adalah Buati. Jadi hanya mengambil kuasa BUD kita adalah hanya pada Buati, kemudian menghilangkan, kemudian melanjutkan lagi menjadi kutipan pendek dan tidak lebih dari 4 baris. Kemudian ada kutipan dari buku. Kemudian kutipan dari buku, contohnya adalah seperti ini. Berdasarkan penelitian Triono, berarti bukunya Triono tahun 2007 diperoleh fakta kepemimpinan difokuskan dalam penelitian. Kemudian ya, berarti ada titik 3 ini berarti menghilangkan katanya. Kepemimpinan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah kepemimpinan transformasional. Berarti dari bukunya Subroto tahun 2004. Selanjutnya, perlu kalian ketahui ya, cara membuat kutipan adalah ya, kutipannya spasi masuk ke dalam. Jika 5 spasi ke kanan, maka semuanya harus 5 spasi. Kemudian kalau buku, kalau membuat dari kutipan dari buku, dia biasa saja. Coba kamu perhatikan kalau kamu baca buku, ada quotes-nya. Biasanya quotes-nya itu dia berbeda spasinya. Nah, menjadi spasi ke dalam, kemudian ujungnya juga 5 spasi dari samping kanan. Ini merupakan, kalian misalnya contohnya di sini merupakan kutipan panjang sekali. Ini arti dari TQM, kemudian ini bukunya Edward Salis, kemudian halaman 11, kemudian bagaimana cara mengutipnya. Maka cara pengutipannya adalah Salis, kemudian 2000 menurut Salis, kemudian
menurut Salis, karena bukunya Edward Salis, menurut Salis, kemudian 2017, kemudian halaman 11. Oke, TQM adalah menurut Salis, TQM adalah suatu filosofi tentang perbaikan. Tetapi ketika dia misalnya kamu mau menghilangkan, berarti di sini dihilangkan. Ini dihilangkan, kemudian diganti titik 3. Ini kan kutipan panjang nih karena lebih dari 4 baris. Kemudian kutipannya ada titik 3-nya di bawah ya, bukan di tengah. Nah, betul. TQM adalah suatu filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus. Kalian hanya mau mengambil itu sebenarnya, tapi kalian tidak boleh menghilangkan kata-kata yang dalam satu rangkaian sampai akhir titik, tetapi terlalu panjang, jadi tinggal masukkan titik 3. Nah, itu cara membuat kutipan secara langsung. Kemudian ini cara membuat kutipan yang tidak langsung. Di mana kutipan tidak langsung saya sudah ngomong apa yang disampaikan, kemudian dalam kurungnya Agusti 2006 sampai titik 300. Perbedaannya adalah kalau dia tidak langsung maka dia boleh menghilangkan, kemudian dia menghilangkan tetapi tidak menghilangkan esensi dari artinya. Kemudian belakangnya adalah Agusti tahun 2006, kemudian 300, halaman 300. Selanjutnya adalah daftar pustaka atau bibliografi. Saya akan memerintahkan kalian untuk mengerjakan membuat daftar pustaka atau bibliografi. Kenapa harus membuat daftar pustaka? Karena itu merupakan pertanggungjawaban dari buku-buku yang kalian gunakan. Kalau tidak ada daftar pustaka, kalian juga disebut sebagai plagiat karena tidak memasukkan sumbernya. Nah, fungsi daftar pustaka, kita bisa melihat bahwa kita ingin mengetahui bahwa tulisan ini mengenai misalnya manajemen pemasaran, maka buku-buku manajemen pemasaran tuh biasanya yang ada di daftar pustaka bisa kalian gunakan. Kemudian memberikan petunjuk kepada pembaca yang mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. Jurnal-jurnal tentang manajemen pemasaran. Kemudian daftar pustaka itu wajib kalian tulis atau kalian kerjakan pada saat kalian membuat karya ilmiah atau laporan. Urutan penulisan daftar pustaka hanya judul saja yang diakhiri oleh tanda koma dan ditulis miring. Mau judulnya bahasa Indonesia, mau judulnya bahasa Inggris, tetap ditulis miring. Itu merupakan pedoman penulisan dari Universitas Muhammadiyah Brau. Tidak bisa diganggu gugat. Berarti ketika nanti saya suruh kalian membuat daftar pustaka tapi daftar pustaka tulisan miringnya tidak ada, judulnya tidak bertulisan miring, berarti kalian tidak menggunakan daftar pustaka Universitas Muhammadiyah Brau. Kalian bisa jadi menggunakan daftar pustaka dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau lain sebagainya. Kemudian penerbit dulu baru kota. Ya, penerbit diberi tanda titik dan kota. Berarti penerbit misalnya Cahaya Bersinar, kemudian titik, kemudian kotanya Bandung. Cahaya Bersinar atau Gramedia titik kemudian Bandung. Jangan dibalik ya, kota dulu baru penerbit. Perlu kalian pelajari dan perlu kalian baca. Ini merupakan contoh-contoh dari daftar pustaka, di mana ini merupakan contoh daftar pustaka buku, kemudian ada artikel, kemudian lembaga, kemudian ada undang-undang, kemudian ada Al-Quran, kemudian ada buku atau jurnal. Nah, kalian cara menulisnya adalah sama seperti kalian menulis karya ilmiah biasanya, tidak ada spasinya, tetapi di baris keduanya ada spasinya, di baris ketiganya ada spasinya. Berarti jika ada 5 baris karena judulnya panjang, maka dia 5 baris ke bawahnya spasinya lurus seperti ini. Kemudian Bu, apa maksudnya garis ini? Garis ini adalah tujuannya ketika ada Harsono kedua, sama-sama buku Harsono tapi misalnya edisi ketiga, berarti dia 2015, hanya tulis tanda garis putus-putus, artinya bahwa buku ini sudah bukunya Harsono, sama dengan yang di atasnya. Kemudian perhatikan membuat daftar pustaka dari A sampai Z, bukan berbalik-balik, M, N, S, E, A, J, kemudian nah ini kan terbalik-balik nih, harusnya kalau diurutkan B paling atas dong, A paling atas dong, Al-Quran paling atas, kemudian badan ini paling atas. Jika B-nya sama, maka huruf keduanya yang mana yang paling duluan? Berarti badan, Al-Quran, badan, biro, dan selanjutnya. Kemudian
kalian bisa membuat atau mengerjakan daftar pustaka yang kalian tulis nanti kalau kalian membuat karya ilmiah di akhir. Ada yang seperti ini. Kalau kalian misalnya agar tidak tertinggal, misalnya kalian menggunakan buku apa, berarti kalian langsung pindahkan ke daftar pustaka. Kemudian tapi kalau misalnya kalian tulis kutipan dulu, ngambil kutipan dulu dari buku-buku yang lain, terakhir nanti di daftar pustakanya di belakang, itu bisa juga. Itu merupakan cara-caranya anak mahasiswa biasanya, tapi biasanya miss tuh bakal kelihatan ada beberapa daftar pustaka yang tidak masuk padahal kalian kutip di dalam teori kalian atau di bab 2. Nah, saya akan memberikan kalian tugas di mana tugas tersebut adalah kalian akan membuat daftar pustaka dan kutipan. Yang pertama, kalian harus membuat daftar pustaka, boleh buku, jurnal, undang-undang, buku keislaman, contoh menuju jalan yang terang, dari 3 suku kata penulis, Al-Hijab Mahmud misalnya, maka dibalik menjadi daftar pustaka yang Mahmud Al-Hijab. Kemudian skripsi boleh, buku fiksi boleh, buku non fiksi boleh, sebanyak 10 daftar pustaka. Berbeda-beda ya, tidak boleh sama. Kemudian yang kedua, kutipan tidak langsung dan kutipan langsung. Cari dari buku atau dari jurnal, atau kalian wawancarai, misalnya wawancarai cutting, kemudian cutting tadi kalian pindahkan ke dalam buku. Bagaimana cara penulisannya? Saya akan menerima tugas kalian di minggu depan. Jadi saya akan menunggu tugas kalian di minggu depan. Saya menerimanya, kemudian kalian tulis rapi, dikirim ke saya, dikirim ke email Tiara Mawi kolektif ya, jadi selalu melewati cutting. Saya sudah koreksi semua tugasnya, dimana saya sudah bilang tadi bahwa tugasnya baik-baik, bagus-bagus. Kemudian hanya minus di cara pengambilan gambarnya. Jadi kalau kalian mau mengirim tugas di foto gitu, gunakan aplikasi untuk pemindai atau scanner, misalnya cam scanner, maka tulisannya akan rapi. Contoh, saya akan tampilkan salah satu tugas dari beberapa teman kalian yang kalian bisa lihat nih. Biar saya kecilin, biar saya besarin, saya tetap bisa membaca tulisan ini, ya kan? Kemudian ada lagi oke. Kalian bisa lihat, nah jelas sekali bahwa ini menggunakan pemindah aplikasi cam scanner. Kemudian perhatikan cara pengambilan gambar, karena jadi saya enak membaca tulisannya. Kemudian ya, ini pun bisa saya baca, tetapi mungkin kurang jelas. Ya, kita bisa lihat ya, beberapa juga ada yang ngaur ngirim tugas, tapi saya sudah koreksi semua dan rata-rata baik, dan sudah saya pindahkan ke kolom tugas dan di absen di minggu yang lalu. Baik, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Tugas kalian wajib kalian kerjakan, dan kita akan melaksanakan UTS kurang lebih minggu depan atau 2 minggu lagi di pertemuan ke-8. Jika saya sudah di pertemuan ke-7, maka minggu depan kita UTS. Nanti saya akan memberikan kalian pemberitahuan. UTS-nya kita menggunakan e-learning-nya STEAM Muhammadiyah Brau, yang kalian pasti sudah biasa menggunakannya. Nanti saya akan memberitahu bagaimana cara pengerjaan UTS-nya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.